Di ruang demokrasi hari ini, kita sering menemui banyak macam diskusi atau bahkan perdebatan pada forum formal akademisi atau sebatas online di internet. Sehingga tidak heran istilah dialektika bukan lagi hal baru dan asing. Bahkan istilah tersebut dipahami positif sebagai kemajuan intelektual masyarakat demokratis. Sebagai ruang berbagi ilmu dan menemukan gagasan baru. Layaknya Socrates yang menguji sekaligus membagikan kebijaksanaannya melalui dialog. Lantas, apakah dialektika hanya tentang membagikan ilmu dan merujuk pada harmonisasi intelektual ala liberal demokrasi? Bagi Hegel, justru sebaliknya, dialektika tidak menambah ataupun membagikan ilmu agar porsinya seimbang, melainkan menarik dan mengembalikan pengetahuan kepada dimensi-dimensi yang menyusunnya. Lantas, bagaimana Hegel membangun dan memaknai dialektika yang menjadi roh dari semua pemikirannya? Anggapan umum memahami dialektika sebagai cara berpikir atau metode untuk menganalisis atau mengembangkan cakrawala pengetahuan dan pemikiran. Contoh awamnya sering dihubungkan dengan tindakan untuk berdialog atau berdiskusi, layaknya pengertian klasik Plato yang ditunjukkan oleh aksi seorang Socrates. Di sisi lain, bagi Hegel, apa yang disebut dialektika sama sekali tidak ada hubungannya dengan dialog ataupun diskusi maupun debat. Akan tetapi, sebaliknya, justru yang membatalkan kemungkinan dialog dan diskusi tersebut sebagai suatu cara berpikir yang kembali ke diri subjek sebagai bagian yang sudah selalu merepresentasikan posisi yang lain. Mudahnya, dialektika tidak dimulai saat suatu ide atau gagasan bertemu lawannya di luar dirinya, melainkan saat ide tersebut kehilangan konsistensinya tanpa konsep lain di luar dirinya yang sesungguhnya sudah selalu berada di dalam dirinya. Misalnya dalam konsep kebebasan. Apakah manusia mempunyai kebebasan? Jawaban umumnya bisa iya atau tidak, atau juga setengah iya, setengah tidak. Bagaimana merumuskan persoalan tersebut yang tepat secara dialektik adalah dengan menawarkan posisi yang memungkinkan keduanya sudah selalu menjadi satu yang saling melengkapi sekaligus membatalkannya. Maka pertanyaannya menjadi, apa arti kebebasan saat perintah untuk bebas tersebut berasal dari Tuhan? Pada poin tertentu, dialektika juga tidak tepat disebut sebagai metode berpikir. Sebab alih-alih mengantarkan kita mendapatkan pengetahuan, dasar kerja dialektika justru membatalkannya. Istilah kontemporer yang seringkali digunakan untuk membatalkan dominasi satu pengetahuan adalah self-criticism atau mengkritisi diri sendiri. Di ruang akademis, self-criticism bukan hanya berfungsi untuk membatalkan pengetahuan tunggal, melainkan termasuk berusaha menciptakan ruang pluralisme gagasan dan ujungnya adalah tentang toleransi intelektual. Di sisi lain, dialektika bukanlah semacam self-criticism. Meskipun keduanya mencoba membatalkan pengetahuan, dialektika tidak membagi pengetahuan. Ini pengetahuanmu dan ini pengetahuanku. Kebenaran masih menjadi yang utama di dalam dialektika, sehingga apa yang dikritisi dari kebenaran bukanlah ketakutan bahwa pengetahuan tertentu akan menjadi semacam dogma yang tidak bisa disalahkan atau ditolak, melainkan bagaimana konstruksi atas kebenaran dibangun agar mampu mewakili semuanya atau keseluruhan. Standar umum akademis hari ini pasti mengatakan tidak mungkin tentang kebenaran semacam itu. Namun bagi Hegel, ketidakmungkinan atau impossibility tersebut sudah selalu menjadi pengetahuan yang mungkin. Bukan saja untuk menjaga jarak atau bermain aman dengan perbedaan, tetapi bahwa kesatuan atas kebenaran menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi faktual bahwa setiap perbedaan pengetahuan sudah selalu menembus atau membutuhkan satu sama lain. Contohnya ide tentang Indonesia yang seringkali dijelaskan menggunakan gagasan kesatuan dan perbedaan. Seringkali akademisi takut mendefinisikan dasar ide tentang Indonesia dan memajukan konsep perbedaan supaya menghargai berbagai macam perbedaan budaya dan menaruh kesatuan setelahnya. Sebaliknya, gestur dialektik tentang Indonesia seharusnya dimulai dari kesatuan. Apa yang ingin dibatalkan secara dialektik adalah nuansa partikular dari perbedaan budaya. Bukan sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, melainkan harus selalu dipahami sebagai satu yang berkesatuan. Mudahnya, ide tentang Indonesia merupakan ketidakmungkinan atau impossibility yang bukan berarti tidak mungkin, melainkan selalu mungkin di setiap saat kebudayaan tertentu mencoba menunjukkan atau menjelaskan dirinya.
Maka Indonesia bukanlah saat kita semua berhasil menghitung dan menjelaskan semua perbedaan kebudayaan di dalamnya. Akan tetapi saat salah satu dari perbedaan tersebut keluar sebagai pembeda dan mewakili semuanya. Layaknya seorang atlet saat tampil di kancah internasional. Dia tidak lagi bersemayam di dalam perbedaan, melainkan keluar sebagai pembeda dari perbedaan, yaitu sebagai ketidakmungkinan. Disebut ketidakmungkinan karena dia pasti lahir dari suku tertentu, berbicara bahasa daerah tertentu, dan hidup dengan budaya tertentu. Namun dia adalah ketidakmungkinan yang sudah selalu mungkin. Dia adalah pembeda dari perbedaan. Dia tidak lagi mewakili perbedaan, tetapi yang berkesatuan. Di dalam bukunya, Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka membaca dialektika dan logika sebagai dua hal yang berbeda. Bagi Malaka, logika berusaha mendapatkan kebenaran melalui hukum-hukum penalaran untuk mendapatkan posisi tertentu yang selaras dan non-kontradiktif. Sedangkan dialektika menurutnya tidak mempunyai posisi sebab apa yang ditawarkan bisa dijawab iya pun juga dijawab tidak. Sehingga bagi Malaka, dialektika merupakan ruang gerak perspektif atau gagasan yang tidak bisa begitu saja diselesaikan melalui logika. Singkatnya, dialektika menawarkan perspektif dan logika yang akan menyelesaikan persoalannya. Namun, Malaka lupa menarik tulisannya sejauh mana materialisme, dialektika, dan logika bekerja dari awalnya. Wajar jika Malaka mengikuti Marx dan Engels yang meyakini kemajuan selaras dengan cara berpikir manusia. Maka kita bisa menaruh Madilog sebagai proses ala pseudo-Hegelian, tesis, antitesis, dan sintesis, dengan logika menjadi ujung tombak perkembangan manusia. Sayangnya, bagi Hegel justru sebaliknya. Logika menjadi yang pertama, kemudian bekerja di dalam kerangka dialektik dan secara konkret tertuang sebagai materialisme. Kemudian tidak benar juga tentang adanya tesis, antitesis, dan sintesis. Hegel tidak pernah menyatakan formula tersebut ataupun dia meyakini adanya dorongan teleologis atau segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Melainkan sebaliknya, segala sesuatu pasti akan keliru dan gagal pada akhirnya. Dari sini perlu ditegaskan bahwa Hegel tidak pernah menyatakan adanya tesis, antitesis, dan sintesis, ataupun menggunakannya, melainkan istilah yang lebih tepatnya adalah positif, negatif, dan sublatif. Apa yang membedakannya dengan istilah pertama adalah ketiga istilah positif, negatif, sublatif berada dalam satu kesatuan kerja logika dan bukan tawar-menawar atau jual-beli gagasan saat orang berdialog ataupun berdiskusi satu sama lain. Apa yang positif adalah status definitif dari suatu objek, ide atau gagasan. Lalu yang negatif bukanlah sebagai antitesis, melainkan adanya kontradiksi internal di dalam suatu gagasan yang juga sekaligus yang menopangnya. Pada akhirnya, sublatif bukanlah sintesis yang menyatukan keduanya, melainkan mengembalikan dimensi negatif tersebut sebagai bagian dari sisi positif dan menjadi landasan dasar objek atau gagasan tersebut. Contoh yang paling jelas adalah di dalam demokrasi. Pada dimensi positif, pemahaman demokrasi selalu dibarengi dengan status liberalisme tentang kebebasan. Namun apakah benar kebebasan menjadi faktor utama yang menopang demokrasi atau justru faktor minor sebagai faktor formal belaka? Apa yang ditunjukkan melalui dimensi negatif bukanlah tentang suatu sistem yang berlawanan dengan demokrasi liberal, melainkan justru dasar utama yang menjamin demokrasi yaitu hukum dan aturan. Artinya, apa yang menjamin kebebasan di dalam demokrasi bukanlah karena ide tentang kebebasan itu sendiri, melainkan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi kebebasan tersebut. Kemudian, apa yang ditawarkan oleh dimensi sublatif bukanlah tatanan kesatuan harmonis antara kebebasan dan hukum, melainkan mengembalikan yang negatif yaitu hukum menjadi bagian dari kebebasan konkret. Dari sini pula lah dasar hukum positif itu bisa dimengerti, bahwa fungsi hukum dari awal bukanlah membatasi kebebasan manusia, melainkan justru membuatnya bekerja pada ranah paling mendasar di dalam kehidupan. Pada poin ini pula, kita bisa melihat kerja dialektika di dalam hukum. Saat ada kasus di dalam pengadilan, fungsi hukum tidak semata untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan, melainkan memutuskan. Memutuskan suatu masalah tidak sama dengan menyelesaikan masalah, melainkan menarik atau mendorong seberapa jauh konsekuensi atau balasan dari tindakan seseorang bisa dipertanggungjawabkan.
Dialektika juga bekerja demikian, yaitu membatalkan adanya solusi mudah dari suatu pertentangan gagasan seperti sintesis ataupun harmonis dengan mengembalikannya pada konsep awal tersebut, bahwa apa yang perlu dihadapi bukanlah tentang apa yang di luar sana, melainkan kontradiksi internal yang menyusunnya. Status dialektika yang selalu bertentangan dengan setiap upaya harmonisasi ini yang seringkali ditakuti serta dikhawatirkan tidak selaras dengan semangat intelektual hari ini, yang selalu mengedepankan perbedaan, toleransi, dan inklusivitas. Segala kemungkinan konflik atau bahkan perang merupakan hal yang sangat dijauhi atau bahkan dilarang pada momen-momen tertentu. Jika kita membaca kondisi alergi terhadap konflik hari ini, secara dialektik justru yang terjadi sebaliknya, yaitu munculnya semakin banyak konflik dan perang yang lebih masif dan vulgar yang disebut sebagai clash of civilization atau perang peradaban. Hampir tidak ada korban berdarah di dalam peperangan peradaban atau kebudayaan tersebut. Apa yang menakutkan justru bukan pada aspek eksplisitnya, melainkan bagaimana konsekuensi. Pada akhirnya, segala konflik tersebut hanya akan dinilai dari dimensi kultural dan merupakan dimensi mendasar mengapa konflik atau peperangan terjadi, yaitu disebabkan oleh pengabaian. Contohnya jelas nampak pada konflik Palestina-Israel yang sedari awal terjadi aktif di atas fondasi liberal demokratis. Konflik keduanya selalu dikontekstualisasikan dengan berbagai pendekatan konflik kultural, seperti karena akar sejarah, perbedaan keyakinan atau agama, atau bahkan menghitung siapa yang lebih brutal. Poinnya bukan berarti perdebatan tersebut tidak mempunyai nilai kebenaran, melainkan kebenaran atas perbedaan pendekatan tersebut secara tidak langsung berusaha mengabaikan dimensi universal bahwa apa yang gagal dan menyebabkan perang terjadi antara dua negara tersebut tidak serta-merta hanya tentang mereka, akan tetapi juga kita semua, tentang dominasi liberal demokrasi di dunia ini. Ironisnya, bahkan ideologi yang paling terdepan mempromosikan kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama justru gagal dan terkesan membiarkan konflik berdarah tersebut terjadi sampai hari ini. Dari sini pula kita harus memahami bahwa apa yang ditawarkan oleh dialektika bukanlah solusi mudah tentang segala permasalahan, melainkan sebaliknya, dimensi pesimistis bahwa konflik pasti akan selalu terjadi dan kita harus memahaminya secara serius. Atau bagaimana Zizek melihat dialektika sebagai rantai kegagalan dalam frasa, kita akan gagal lagi, gagal dengan lebih baik. Alih-alih mencoba menawarkan solusi, kerja dialektika justru memaksa kita semua untuk selalu siap untuk gagal. Kesiapan untuk menghadapi kegagalan inilah yang membuka ruang kemungkinan dari segala sudut dan tidak hanya bergantung pada satu solusi kompromis, sebab pada akhirnya kita tetap saja akan gagal. Kemudian pertanyaannya, apa dimensi positif yang bisa ditawarkan dari pembacaan dialektik yang hanya mementingkan konflik dan ruang pesimistis bahwa segalanya akan gagal? Hegel sendiri menyebut dialektika sebagai yang negatif, sebagai sesuatu yang menarik kembali posisinya bukan hanya di luar, melainkan sudah sekaligus di dalam. Dengan begitu, apa yang muncul sebagai konflik juga sekaligus bagian dari perjuangan. Karena itu, semuanya tidak akan pernah mudah dan cenderung akan gagal. Rantai kegagalan ini juga tidak bisa hanya dimengerti sebagai ruang depresif atau menyedihkan, melainkan sudah selalu konstitutif atau membantu membentuk bagaimana cara kita melihat keberhasilan. Disinilah mengapa istilah revolusi bagi Hegel terkesan jauh lebih rumit daripada bagi Marx. Marx percaya revolusi menjadi ujung dari setiap perjuangan kelas dan kemungkinan untuk membebaskan kita dari segala penindasan. Sedangkan bagi Hegel, revolusi tidaklah bersifat konklusif, berada di akhir, melainkan segala sesuatu yang mengganggu konklusi atau keberakhiran. Revolusi justru sebagai permulaan, suatu permulaan yang muncul di antara kemapanan dan memaksa kita untuk mengartikan segala sesuatu kembali dengan cara yang berbeda. Karenanya, alih-alih solutif, apa yang ditawarkan oleh revolusi justru gangguan yang membuat kita tidak nyaman dan terasing. Sehingga gestur yang paling merepresentasikan revolusi adalah tentang apa yang terjadi sehari-hari. Dimensi revolusinya bukan pada upaya kita untuk selalu berbahagia setiap harinya, melainkan sebaliknya, apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, kita harus tetap menjalaninya. Untuk kembali ke kehidupan mendasar sehari-hari yang membosankan dan terkesan monoton itu.
Segala kerja keras yang kita lakukan pada akhirnya tidak lain untuk menjamin rutinitas tersebut. Sebab tanpa rutinitas tersebut, kita tidak akan mampu berhadapan dengan segala konflik tak terduga yang menunggu kita setiap harinya.